Halo, terdengar suara Ibu? Dengar. Bisa dibuka dulu kameranya sebentar. Bu, aku nggak bisa dibuka kameranya. Bukain atuh. Nggak, soalnya kamera laptopnya error. Pokoknya yang bisa dibuka, tolong dibuka dulu ya. Buat dokumentasi. Untuk awal sama akhir aja. Gak apa-apa yang belum mandi juga nyalain kameranya. Mau udah mandi, mau enggak, juga gak apa-apa. Ibu yakin handapnya masih di kolor ya kan? Ini kalian ada yang keluar masuk nggak? Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang belajar daring sama Ibu dulu. Untuk yang luring belajar sama Bu Aan. Nah, sebelum dimulai, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu, Ibu Nadia Marsewilan, Ibu dari Universitas Pasundan Bandung. Ibu di sini ngajar mata pelajaran ekonomi, akuntansi, yang perusahaan jasa. Mohon kerjasamanya ya untuk kalian. Ibu juga di sini sama-sama belajar juga sama kalian gitu kan ya. Kalau misalnya ada salah-salah kasih tahu kayak gitu. Sebelum mulai kita berdoa dulu aja ya. Biasanya dipimpin sama siapa atau langsung aja? Bagas. Oh, sok atuh Bagas cenah. Yang Sama mana Raihan, Bagas Ibu. teh? Sok atuh. Bagas, ayo Bagas. Kedengeran nggak Bu suaranya? Kedengeran jelas. Oh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang di absen dulu ya sebentar, yang ada aja dulu. Itu IPS 1 kan ya? Aldian ada Aldian. Kalau yang disebutin namanya bilang hadir ya. Aldian nggak ada. Bunga ada Bunga. Hadir Ibu. Oke. Dea Delviana. Hadir Ibu. Eva. Hadir Bu. Gilang. Hermawan. Hadir Bu. Si Gilang kemana? Irwan. Mahesa. Hadir Bu. Bagas. Hadir Bu. Ajril. Hadir, Bu. Rizwan. Rizwan nggak ada ya?
Putri, ada Putri. Hadir. Raihan. Raihan nggak ada ya? Rifda. Rishda. Hadir. Yang hadir Rishda apa Rifda? Rish. Oke. Siska. Hadir. Oke. Jadi yang nggak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, sekarang langsung aja ke materinya. Kemarin sampai, bentar Ibu, share screen dulu. Ini kelihatan nggak? Udah muncul belum? Udah Ibu kelihatan. Oke. Ini kemarin udah ya, yang neraca saldo. Neraca saldo kemarin udah sama Ibu. Yang ini? Udah diisi belum? Neraca saldonya udah? Udah selesai kan neraca saldonya? Habis buku besar, terus ke neraca saldo kemarin, Senin kemarin. Udah Ya selesai? udah Bu. Tinggal jurnal ya? Lanjut ke jurnal ya. Soalnya kata Ibu, neraca saldonya udah selesai. Nah, sekarang kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Sok bolehlah dimatiin kameranya, nggak apa-apa. Tapi nanti akhir dinyalain lagi ya, buat di screenshot. Jurnal penyesuaian itu berbeda dengan jurnal umum. Kalau misalkan jurnal penyesuaian itu dilakukannya itu di setiap akhir periode, setiap 1 tahun, setiap nih di sininya, setiap pada akhir periode akuntansi. Nah, biasanya kalau misalnya jurnal umum itu ditulisnya itu setiap transaksi yang ada di dalam perusahaan itu dicatat di jurnal umum. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember itu kan pokoknya semuanya dituliskan ya. Si akun-akunnya, kayak misalkan beban, beli perlengkapan secara tunai, kredit, pokoknya semuanya itu ditulis di jurnal umum. Beda kalau di jurnal penyesuaian, kalau misalnya jurnal penyesuaian itu, yang ditulis di jurnal penyesuaian cuman akun-akun tertentu aja. Jadi gimana ininya, gimana soalnya, kalau misalkan jurnal umum kan soalnya banyak ya pokoknya mah. Tapi kalau misalnya di jurnal penyesuaian cuma beberapa aja soalnya teh. Jadi jurnal penyesuaian mah sedikit yang ditulis kayak cuman beban-beban penyusutan gedung, penyusutan perlengkapan, peralatan, terus kayak DP-DP, sewa-sewa kayak gitu, terus utang gaji, utang beban itu masuk ke jurnal penyesuaian. Pokoknya yang belum ada di jurnal umum itu dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, tujuan pembuatan jurnal penyesuaian itu biar setiap akun real kayak akun aset, liabilitas, dan ekuitasnya itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sama juga akun nominalnya juga kayak pendapatan sama bebannya itu biar sinkron jumlahnya. Nah, untuk yang dicatatnya itu yang pertama contohnya ini. Maaf ya Ibu, rada batuk pilek. Contohnya ada perlengkapan. Nih,
Perlengkapan untuk penulisan di jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Contohnya gini, kalau perlengkapan kan itu barang yang habis dipakai, barang yang habis digunakan. Nah, berarti kan ada masa pakainya kan? Nah, itu dicatat di jurnal penyesuaian. Contohnya kayak gini. Pada tanggal 4 Mei 2019 membeli perlengkapan sebesar 900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember, perlengkapan yang tersisa sebesar 100.000. Nah, yang dicatat itu bukan yang tersisanya, tapi yang terpakainya. Ingat, kalau misalkan di jurnal penyesuaian, itu yang dicatat di dalam jurnalnya, di dalam akunnya nominalnya itu yang terpakai bukan tersisa. Ini kan yang tersisanya 100.000 ya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal 900.000 dikurangi 100.000 hasilnya 800.000. Ingat, yang dicatat di jurnalnya adalah yang terpakai bukan yang tersisa. Nah, untuk akunnya nih beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 800.000. Beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit. Kayak gitu. Ngerti nggak? Kamu lanjut dulu aja. Intinya kalau misalkan ini mah gimana soalnya? Jangan lupa kalian nanti lihat ke catatan ini, ada kan di bukunya ya. Di bukunya ada nggak catatan ini mengenai jurnal penyesuaian? Dengerin ya. Nih, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nanti lihat aja. Terus yang kedua penyusutan aset. Nih, contohnya ini. Ini kan kalau misalkan kayak kendaraan, mesin, terus gedung, itu kan punya masa susut ya, masa penyusutan. Contohnya kayak gini. Pada tanggal 2 Mei, akun peralatan usaha sebesar 12 juta, menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Nah, untuk penulisan akun di jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ingat, ini kan karena ini sudah jadi beban ya, sudah jadi beban kita dan ada akumulasi penyusutan peralatannya. Jadi nama akunnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nih, caranya kayak gini. Cara menghitungnya. Ini 8/12 dikali 10%. Ini 8-nya dari mana? 8-nya ini dari bulan Mei ke bulan Desember, akhir periode ini. Ini kan di sini akhir periodenya 31 Desember. Dihitung dari bulan Mei-nya. Bulan Mei-nya ikut dihitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kan 8. 8/12 dikali 10% dikali 12 juta itu di kalkulator aja. Hasilnya adalah 800.000. Nah, jadi yang dicatat di jurnal penyesuaiannya itu sebesar 800.000 untuk nama akunnya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 800.000. Akumulasi penyusutan peralatannya 18.000 di kredit, kayak gitu. Terus ada beban dibayar di muka. Ini tuh kalau misalkan sebagai kas. Kalau yang ini diakui sebagai kas karena hitungannya itu udah udah kita rasain gitu, udah kita tempatin. Misalnya kalau misalnya kita udah punya jongkok nih, kita punya ruko, udah dibayar tapi masih jadi beban kas misalkan. Nah, ini tuh jadi nama akunnya kayak gini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kenapa namanya ini? Karena ini tuh sebagai kas yang udah kita rasakan, yang udah kita tempatin gitu, cuman tinggal dibayar aja gitu. Kalau ini penulisan di jurnal umumnya, kalau yang ini penulisan di jurnal penyesuaiannya. Nah, lalu ada juga yang dicatat sebagai beban. Kalau ini mah kayak DP dulu kita bayar sebesar berapa, baru kita nanti rasakan
tempat itu gitu, baru kita tinggalin tempatnya kayak gitu. Ini mah ya, kalau yang ini cara penulisan di jurnal umum, yang ini sewa dibayar di muka pada beban sewa, ini kan sebagai DP ya. Nah, ini yang ditulis di jurnal penyesuaiannya. Kayak gitu, sama ingat pokoknya mah bulannya juga harus dihitung. Kayak ini, Januari ke Februari, 2 bulan kan, 2 dikali 12 juta, dikali 6 juta, hasilnya 1 juta gitu. Tinggal dilihat nama akunnya, kayak gitu. Pendapatan diterima di muka juga sama. Ini kalau ini penulisan ini, akun yang ini kalau ditulis di jurnal umum, yang ini di jurnal penyesuaiannya. Sama kayak yang ini, yang apa namanya? Beban dibayar di muka. Kalau yang ini pendapatan diterima di muka. Sama ya, baca-baca aja kan ada. Terus ada beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, kalau misalkan di contoh soalnya itu utang gaji, tentang gaji, berarti akun yang ditulisnya beban gaji pada utang gaji. Kalau misalkan yang di contoh soalnya itu apa? Beban bunga, pokoknya ada bunga-bunganya, berarti kalian tulisnya beban bunga dan utang bunga, kayak gitu. Tinggal dilihat aja ininya nama akunnya ya. Cara penulisannya sama, cara ngitungnya. Terus ada pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan. Kalau ini sama, ini juga piutang pada pendapatan sewa. Nah, ini piutang tidak tertagih kalau ini jarang. Nah, untuk format penulisan jurnal penyesuaiannya kayak gini, sama kayak jurnal umum ya. Ada tanggal, nama akun, nomor referensi, debit, kredit. Nah, tapi jangan lupa ininya ditulis nama perusahaannya apa, jurnal apa, atau kalian lagi ngerjain apa, terus ininya apa, akhir periodenya tanggal berapa dan tahun berapa. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Ini kan udah ya, neraca saldo mah. Nah, sekarang yang ini. Kita ngerjain beberapa aja, nggak semuanya ya. Yang pertama, surat-surat berharga yang dimiliki berupa obligasi sebesar 1.500.000 dengan bunga 20%. Bunga dibayar tiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Sebentar. Bentar ya. Gue buka helak buku. Nah, nih surat-surat berharga berupa obligasi. Nah, yang ini kan mengenai ada bunganya nih, bunga sebesar 20%. Nah, berarti yang ditulis di akun jurnal penyesuaiannya adalah ini di sini. Tadi akhir periodenya tanggal berapa? Desember tanggal 31. Nah, karena di sininya sebagai surat berharga yang masih harus dibayar, nih kan bunga dibayar tiap tanggal 1 September dan 1 Maret, berarti nama akunnya adalah beban. Ingat tadi kata Ibu, kalau misalkan yang ada bunga-bungaan berarti apa tuh namanya? Beban bunga pada utang bunga. Ngerti nggak kalian? Beban bunga pada utang bunga. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara perhitungannya adalah kayak gini. Ini kan nominalnya sebesar 1.500.000, bunganya 20%, dibayar tiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Nah, kita hitung yang 1 Septembernya aja. Kenapa? Karena yang 1 Maret ini masuknya udah ke tahun depan, ke tahun 2020, sedangkan yang ini 31 Desember 2019. Jadi dihitung dari bulan September ke Desember, September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 kan? Nah, tinggal gini,
Ini contoh ya. 4/12 dikali berapa tadi teh, 20% ya, 20% dikali, astagfirullah, dikali 1.500.000. Maaf ya, ini keyboard angka 5-nya rada rewel. Sama dengan berapa nih? Coba kalkulator. Sama dengan, yang dihitungnya gini cara ngitungnya. Yang 20%-nya dulu dikali 1.500.000 berapa? Terus baru 4 dikali hasil dari ini. Ini kan 20% kali 1.500.000 itu 300. Berarti 4/12 dikali 300.000. Hasilnya 100.000. Ya kan? Nah, jadi ini nominal yang ditulis di jurnal penyesuaian. Sebesar 100.000. Kayak gitu cara penulisannya. Semua jurnal penyesuaian tanggalnya sama, tanggal 31, karena dia akhir periode. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ngerti? Enggak, Bu. Nggak ngerti? Maksudnya nggak ditanya. Oh ya, oke. Berarti ngerti ya. Bu, aku mau nanya. Boleh. Kalau yang 100.000 tadi teh, dapatnya teh berarti kan 4/12 dikali 300.000. Nah, 100 berarti itu teh 300.000-nya dicoret-coret sama yang 12. Gitu atau gimana? Boleh perhitungannya yang dicoret-coret gitu, benar. Mana tadi teh? Yang dicoret-coret gini kan, 12 sama 3, 3-nya jadi 1, kayak gitu-gitu. Ya bisa. Oke, Atau Bu. misalkan diperkecil gitu. Pokoknya mah ngitungnya jangan dari sini ke sini, tapi dari sini nih. 20% dikali 1.500.000. Soalnya nanti kalau misalnya nggak kayak gini, nanti hasilnya desimal. Pokoknya kalau misalnya hasilnya desimal kan rada susah ya ditulis ke ditulis nominalnya di akunnya. Jadi cari aman aja. Pokoknya gimana caranya supaya hasilnya nggak desimal. Gitu. Jadi tadi Ibu ngitungnya dari sini 20% dikali 1.500.000. Sebenarnya sama aja sih, kayak 20% dikali 1.500.000 dikali 4/12 kayak gitu. Gitu, Bagas. Siapa tadi yang nanya? Lanjut ya. Ke nomor 2, persediaan perlengkapan tersisa. Nah, ini tersisa. Kalau misalkan perlengkapan, itu kan barang habis pakai, tadi kan kata Ibu ya. Nah, kalau barang habis pakai, itu ada pemakaian dan ada juga sisa pemakaian. Yang ditulis di jurnal penyesuaian itu yang terpakai atau yang tersisa. Di sini tersisa 1.200.000. Yang terpakai. Oke, nah berarti kita hitung. Gimana cara ngitungnya? Untuk nama akunnya ada ya di jurnal penyesuaian tadi. Nih, mana tadi teh perlengkapan? Nih, perlengkapan sebesar 2.800.000. Caranya tinggal 2.800.000 dikurangi yang tersisanya 1.200.000. Berapa? Aduh. 1.600.000. Nih, kita lihat lagi nama akunnya. Bisi Poho. Mana tadi teh perlengkapan. Nah, berarti yang ditulis beban perlengkapan pada
perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Rp1.600.000 ya? Astagfirullah. Nah, ini untuk nama akunnya. Ini debit kreditnya, untuk referensinya nanti aja diisinya. Terus yang ini, asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 November 2019 untuk jangka waktu 1 tahun. Aduh. Asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 November. Bentar ya. Asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 November 2019 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini, bentar, mana asuransi teh? Asuransi di muka di sini 1.200.000. Itu untuk nominalnya ya, karena kan di sini nggak ada nominalnya, jadi kita lihat ke neraca saldo. Pokoknya di jurnal penyesuaian itu, kalau misalkan di contoh soalnya itu nggak ada nominalnya, nggak ada angkanya, kita lihat ke neraca saldo gitu ya. Tadi asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Nah, untuk penulisan nama akunnya itu mana kita tulis dulu ya. Akunnya beban asuransi pada beban asuransi dibayar di muka. Kenapa masuknya beban asuransi? Karena emang pada dasarnya ini dalam bentuk beban gitu. Beban yang masih harus kita bayar gitu maksudnya. Tadi itu 1.200.000 ya. Nah, dari bulan November untuk jangka 1 tahun, November, Desember, berarti kan cuma 1 bulan ya jarak dari November ke Desember. Berarti tinggal 1/12 dikali 1.200.000. Tadi kan ini nominalnya 1.200.000 ya. Nah ini, cara perhitungannya sama kayak yang sebelumnya, 1/12 dikali 1.200.000. Kayak gitu, jadi hasilnya coba kita potret dulu ya, biar nggak liar, disilir. Ini 1/12 dikali 1.200.000. Nah, perhitungannya ini sama aja kayak 1.200.000 dibagi 12. Hasilnya 100.000 per bulan. Kok 100.000 sih? 1 juta meren? 1 juta ya? Bentar. 100.000, Ibu. 100.000 ya. Rp100.000 per bulan.
Nah, kayak gitu. Ngerti kan ya cara pengisiannya mah? Tinggal dilihat aja gimana soalnya, terus kalian lihat nama akunnya. Kayak gitu. Nah, kata ibu, kalian kerjakan yang ini nanti dikumpulinnya nanti ibu tanya dulu ke ibu ya, ke Bu Aan, dikumpulinnya kemana, ke ibu atau langsung ke Google Meet atau ke Bu Aan, nanti ibu WA lagi ke Dea atau enggak ke Eva ya. Kalian kerjain yang ini nih, yang kantor akuntan Dimas. Cuman berapa ini? Cuman 5 ya, kalian kerjain itu ya. Ini kalau ini kan gaji karyawan. Kalau akun gaji berarti tadi teh beban gaji pada utang gaji gitu. Ibu harus masuk ke kelas selanjutnya, ini udah 8:30. Nih gimana ini? Boleh on cam lagi sebentar? Ibu stop share dulu ya. Mau ibu screenshot dulu. Udah di record sih dari tadi, cuman harus di screenshot sebentar ya. Habis ini selesai kok. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir, yang belum hadir juga nggak apa-apa lah, nanti next ditunggu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk minggu depan kayaknya luring, tapi insya Allah lagi mana nanti. Ibu nggak ke sekolah karena ibu masih batuk pilek, kan katanya nggak boleh ke sekolah ya, makanya ibu menyarankan, Bu Aan menyarankan ibu untuk mengajar secara daring, yang luring belajar sama Bu Aan, kayak gitu. Jadi dua-duanya tetap tetap belajar sama-sama ya. Makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ibu ada salah-salah kata sama kalian, atau misalkan ada yang bikin gak enak sama kalian bilang aja, ngomong aja, nyantai aja sama ibu mah. Kalian mau kayak gini kayak tadi ya, misalkan cuman Bu aku mau on cam-nya pengen awal sama akhir aja, tengah-tengahnya enggak, pengen dari goleran atau pengen dari gimana, misalkan terserah, yang penting mah diperhatikan aja supaya nanti kalau misalkan ditanya sama Bu Aan itu iya Bu, sama Bu Nadia belajar ini gini gitu, bisa ditanya gitu ini sama Bu Aan ya. Nah, makasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok boleh keluar Zoom. Makasih ya. Tuh.